Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan untuk part 6. Nah, di part 6 ini kita akan bahas beberapa soal yaitu mengenai hubungan ke aritmatika sosial. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Jadi untuk menghasilkan CD musik perlu alat untuk membuat rekaman yang harganya Rp300.000. Sedangkan biaya untuk membeli 10 CD adalah Rp59.000. Biaya yang dibutuhkan untuk membuat CD musik, NCD musik ya, ini ada N-nya ya. NCD musik adalah titik-titik. Nah, sekarang kita bisa mau membuat pertama adalah menentukan harga untuk satu CD-nya. Kita kan masih belum tahu ya untuk harga satu CD-nya. Harga untuk satu CD gitu ya. Nah, untuk harga satu CD-nya, kalau misalkan 10 CD aja 59.000, maka kita buat 10 CD per, kalau misalkan harga satu CD-nya berapa, dan kalau misalkan 10 CD kan harganya 59.000 ya. Per satu CD-nya itu kan karena masih belum diketahui, kita buat aja variabelnya X gitu ya. Nah, selanjutnya kita kalikan silang, maka 10 dikali X ya, dikali silang seperti ini, dan 59.000 dikali dengan 1 ya, maka 10 dikali X sama dengan 59.000. Maka kalau kita mau meninggalkan si X aja di ruas sebelah kiri, maka kita pindahkan si 10-nya itu, karena dia perkalian maka menjadi pembagian. Jadi kalau kita bisa coret, maka tinggal X-nya itu adalah 5.900 ya gitu. Oke, berarti satu X-nya, satu CD-nya itu 59.000. Satu CD-nya itu 5.900 ya. Nah, sekarang misalkan kalau dia mau perlu alat untuk membuat rekamannya itu harganya 300.000 ya. Jadi berarti kalau satu alat itu 300.000. Maka kita di sini bisa menentukan ya, kalau misalkan harga NCD dengan menjumlahkan harga alat ya. Harga alat untuk rekaman dengan harga beli dengan sejumlah NCD, karena kan kita masih belum tahu ya, si pembeli itu mau membeli atau menghasilkan berapa CD gitu. Makanya kenapa kita tulis NCD. N-nya ini masih belum tahu dia mau membeli berapa CD. Bisa jadi misalkan 1.000 atau berapa, itu tergantung ya. Tapi kita akan membuat formulasinya. Maka kita lihat di sini, karena dia mau membeli atau membuat rekaman 300.000, maka kita tulis ini 300.000 ya. Nanti tergantung soalnya, ditambah dengan satu CD-nya tuh berapa gitu ya. Satu CD-nya kan 5.900 gitu ya. Di sini kita tulis RP dan banyaknya CD yang mau dibuat ya. Jadi kalau misalkan kita mau membuat CD, tentu aja alat rekamannya biayanya berapa. Kalau misalkan satu CD aja 5.900, kalau kita mau misalkan membuat 100 itu berapa gitu ya. Nah, makanya perhitungannya seperti ini. Karena kita akan merubah ke bagian N-ribu ya, maka kalau misalkan kita rubah menjadi seperti ini. 300.000, ini RP-nya kita hilangin terlebih dahulu aja. 300.000 gitu ya. 300.000 itu akan menjadi 300.000 ya. Ini bukan ini, ditambah dengan 5,9.000. Pak, kenapa kok 5,9 sedangkan 300.000 ya gitu ya. Nah, kalian lihat nolnya ada 3 ya. Si 5.900 ini kan, misalkan kalau kita hilangin nolnya 3, maka 3 angka ya, 1, 2, 3. Nah, kenapa nantinya ada di 5,9 gitu. Seperti itu ya, karena kita mau menghilangkan si ribuannya. Terus kita kalikan dengan si N gitu ya. Makanya kenapa nantinya si rumusnya adalah 300 ditambah 5,9, dan karena si 5,9 ini terhubung dengan si N, maka kita buka kurung baru 1000 gitu. Nah, tentu aja satuannya kan rupiah ya. Nanti kalau bisa dirubah dengan satuan lagi yang lain tuh tergantung gurunya.
Jadi kalau kita lihat di sini 300.000. Nah, maaf. Nah, ini ada kesalahan ketik ya di Bapak. Nah, maka bisa kita buat nantinya di sini ya. 300.000 ditambah 5,9 N ya, ini N dikali Rp1.000. Mungkin karena nggak ada opsinya ya kali ya. Nanti kita perbaiki lagi. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini Amanda membeli setengah lusin. Yang namanya satu lusin kan 12 buah ya. 12 buah. Nah, kalau misalkan setengah lusin gitu ya. Setengah lusin itu sama aja kayak 1/2 dikali dengan 12 buah. Maka sama dengan kalau setengah lusin tentu aja akan menjadi 12 dibagi dengan 2 itu 6 ya. Maka menjadi 6 buah. Nah, selanjutnya setengah lusin harganya 84.000. Berarti 6 buah lusin itu 84.000 gitu ya. Harga satu buku, berarti kalau satu buah buku itu berapa harganya gitu ya. Nah, kita juga di sini bisa menggunakan perbandingan, walaupun soalnya aritmatika kita bisa menggunakan perbandingan. Inilah namanya kenapa kalau misalkan matematika ada keterhubungan antara bab 2 misalkan dengan bab 1. Itu akan selalu ya. Oke, sekarang karena misalkan harga bukunya itu untuk 6 buku 84.000, kalau satu buku ya tentu aja pasti nurun ya. Kalau 6 ke 1 itu nurun, 84 ke nantinya harganya itu pasti nurun. Nah, makanya ini kita akan menggunakan juga perbandingan senilai gitu ya. Perbandingan senilai. Kita bisa buat A1 per A2 sama dengan B1 per B2, di mana si 6 buah ini menjadi A1 dan 1 buah ini menjadi A2, 84 ini menjadi B1. Nah, si yang belum diketahui ini kita buat aja Y ya, variabelnya menjadi B2. Maka 6 per 1 sama dengan 84.000 ya per Y. Nah, sekarang kita kali silang. Maka di sini kita 6 dikali Y sama dengan 84.000 dikali dengan 1. Maka 6 dikali Y sama dengan 84.000. Y sama dengan 84.000 dibagi dengan 6. Sama dengan, oke kita hitung ya, 84 dibagi dengan 6, di sini 1 6, di sini 2 4, ya tentu aja di sini 4. Maka 14, 84 dibagi 6 itu 14. Jangan lupa nolnya ada 3. Berarti harga satu bukunya yaitu jelas-jelas ada Rp14.000. Nah, selanjutnya Alfa membeli buku sebanyak 2 kodi. Nah, kalau tadi adalah lusin, kalau kita lagi lihat kodi ya. Kodi itu satu kodinya 20 buah. Dengan harga 76.000. Berarti kalau misalkan 20 buah itu 76.000. Kemudian buku itu dijual lagi dengan harga Rp2.000 per bukunya. Maka keuntungan Alfa adalah berarti di sini 76.000 ini adalah harga beli ya, harga beli. Karena kan ada baca nih, Alfa beli. Nah, kata beli ini kita langsung bisa misalkan menjadi harga beli gitu ya. Oke, selanjutnya kemudian jual kembali dengan harga per bukunya ya. Oke. Satu bukunya itu 2.000. Oke, satu buku 2.000 gitu ya. Maka kalau misalkan dia 20 buku ya, atau 20 buah buku gitu, sama dengan 2000 dikali dengan 20. Maka 2 dikali 2 itu 4. Jangan lupa nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maka 40.000. Berarti kalau untuk 20 buku nanti harga jualnya ya gitu, harga jualnya itu 40.000 gitu ya. Nah, tetapi karena kita lihat lagi ini 2 kodi, berarti kan tambah lagi nih, ini baru satu kodi 20 buku. Kita tambah lagi 20 buku lagi karena kan 2 kodi. Kalau 2 kodi ya berarti 40 buah. Maka 20 kodinya itu ke 40.000 lagi. Karena jadi menjadi 40 buku kan ya, atau 40 buah sama dengan 80.000 gitu ya. Nah, berarti 80.000 ini
menjadi harga jual gitu. Oke, sekarang baru deh kita namanya keuntungan itu kan rumusnya adalah HJ dikurang dengan HB gitu ya. HJ-nya itu 80.000, HB-nya 76.000 sama dengan ini 80.000 ya. Sisanya adalah Rp4.000. Ada jawabannya? Ada ya, B. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.